Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang materi genetika, yaitu beda sintesa protein pada prokariotik dan eukariotik. Ini berbeda. Nah, apa konsep perbedaannya akan kita lihat setelah ini ya. Lihatlah gambar ini. Ini beda sintesa protein pada pro dan eukariotik. Ini pada prokariotik, ini pada eukariotik. Kita tahu DNA pada prokariotik ini berbentuk sirkular, berarti melingkar. Berarti tidak ada, bukan linear, kalau pada eukariotik linear. Nah, ini pada prokariotik DNA yang sirkular ini akan membentuk RNA-D atau mRNA ini. Nah, peristiwa ini namanya transkripsi. Nah, setelah transkripsi, sebelum transkripsi selesai, langsung seketika itu terjadi translasi, yaitu peristiwa pembentukan protein. Jadi transkripsi langsung translasi. Berlangsungnya di ribosom. Ini berlangsungnya bukan di nukleus karena dia tidak punya nukleus, berarti di sitoplasma. Kalau pada eukariotik berbeda ini ya. Ini DNA yang berbentuk linear ini akan membentuk RNA dulu ya. RNA M atau RNA D. Nah, ini yang warnanya hijau ini adalah ekson, yang warnanya merah muda ini adalah intron. Nah, ini ada ekson, intron, dan seterusnya. Peristiwa ini namanya transkripsi. RNA yang dibentuk namanya ini ya, pre-mRNA. Kalau pada bakteri atau pada prokariotik tidak ada konsep pre-mRNA atau mRNA yang belum matang. Kemudian proses berikutnya pada eukariotik, yang intron itu melengkung, nanti akan putus atau akan hilang. Peristiwa pemutusan intron ini namanya splicing. Sehingga nanti akan terbentuk mRNA. Nah, pada mRNA yang sudah terbentuk ini nanti akan terjadi penambahan. Ini namanya penambahan 5 cap ini. Ini ya ditambahkan. Sedangkan di daerah yang ujung lain, di daerah 3, di daerah ujung O atau ujung 3, itu ditambahkan AA, maka dinamakan poli A. Jadi itu bedanya. Kalau pada sintesa protein eukariotik ada pre-mRNA, kemudian ada splicing, kemudian ada penambahan 5 cap dan 3 poli A ini. Ini 5 cap, ini 3 poli A. Baru terbentuk mRNA yang siap untuk translasi. Transkripsi berlangsungnya di nukleus. Tapi kalau pada translasinya berlangsung di mana? Di sitoplasma. Berarti ini ada jeda waktu antara transkripsi dan translasi. Kalau pada prokariotik tidak terjadi itu. Tidak ada intron ekson, kemudian berlangsungnya di sitoplasma, tidak ada jeda waktu antara transkripsi dan translasi. Itu perbedaannya. Nah, lihatlah gambar berikut ini. Ini peristiwa transkripsi pada eukariotik ini ya. Ini DNA yang mengganda replikasi, kemudian terjadi transkripsi membentuk RNA duta. Ini ada ekson. Yang biru itu intron. Intron putus, peristiwa itu namanya splicing. Kalau ada intron, masih ada intron ekson namanya pre-mRNA. Kemudian terjadi pemasaan mRNA sehingga ini proses intronnya ini putus, tadi namakan splicing. Peristiwa ini namanya transkripsi. Baru dari sini keluar dari nukleus terjadilah translasi. Berarti ada waktu jeda ya. Transkripsinya di nukleus, baru kalau sudah selesai membentuk RNA-D atau mRNA, baru terjadi translasi. Ini anak. Bedanya. Lanjut ya. Nah, ini tadi untuk menajamkan perbedaan pro dan eu. Kalau pada prokariotik transkripsi langsung terbentuk mRNA masak, langsung translasi. Jadi ini bersamaan. Setelah transkripsi langsung diikuti translasi. Meskipun transkripsinya belum selesai. Kalau pada eukariotik ini ya terbentuk apa tadi?
mRNA dulu, ada intron exon, baru splicing, penambahan cap dan ekor, baru terbentuk mRNA masak, baru keluar terjadi translasi. Berarti harus mengalami ini dulu ya, penambahan RNA cap dan ini ya, poli A, ekor poli A, add 5 cap, ini berarti ditambahkan di sini 5 cap, kepala itu. Lanjut ini. Ini yang saya sebutkan tadi, ini peristiwa transkripsi, kemudian ada mRNA, terus ini ada penambahan 5 cap dan poli A, baru nanti terjadi splicing. Ini translasinya. Jadi ini gambaran perbedaan prokaryotik dan eukaryotik pada peristiwa sintesa protein. Ini waktu jeda. Pada prokaryotik tidak ada jeda. Pada eukaryotik ada jeda. Transkripsi dulu baru translasi. Splicing di sini tidak ada splicing karena tidak ada intron dan exon. Tidak ada ya. Kalau pada eukaryotik ada splicing karena ada intron exon. Terus terakhir pada prokaryotik tidak ada poliadenilasi, penambahan cap tadi dan penambahan poli A pada ujung 3. Penambahan tudung tidak ada. Ini pada eukaryotik. Kebalik pada eukaryotik ada penambahan di ujung 5 dan ada penambahan A pada ujung 3. Kalau pada prokaryotik tidak ada. Nah, ini jelasnya. Ini adalah penambahan 5 cap tadi, ada guanin. Berarti di awal itu ada guanin. Maka ini penambahan 5 cap bagian kepalanya. Terus di bagian ekor ini terbentuk poli A. Berarti banyak A di bagian ekor. Di sini dikatakan penambahan adenin ini 500 sampai 250 nukleotida. Ini sama, ini penjelasan tentang sama dengan yang di atas. Ini lebih detail itu. Nah, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.